Sedikit saya ingin menceritakan bahwa kota Pompei ini benar adanya. Kota Pompei merupakan kota kecil di Italia yang berada di wilayah Kemnia, Italia, di mana terdapat sebuah gunung Vesuvius yang masih aktif. Gunung tersebut meledak pada tahun 62 Masehi. Kota ini hancur akibat letusan gunung tersebut. Debu gunung ini menimbun kota Pompei dan menghancurkan semuanya. Hal ini membuat kota Pompei terpendam dan dinyatakan hilang hingga 1600 tahun sebelum ditemukan kembali tanpa sengaja. Film ini bercerita tentang musibah yang menimpa kota Pompei yang terletak di Italia. Walaupun cerita ini adalah fiktif, tapi kisah musnahnya kota Pompei merupakan kisah nyata yang terjadi di tahun 79 akibat meletusnya gunung Vesuvius. Film ini diawali ketika di tahun 62 Masehi, sebuah suku di Britania yang terkenal ahli menunggang kuda, yaitu suku Celtic, ditaklukkan pasukan Roma yang dipimpin oleh Panglima Corvus. Hampir semua orang suku Celtic tewas dibantai tentara Roma, anak buah Corvus. Hanya satu yang bertahan hidup karena berpura-pura mati, yaitu seorang anak laki-laki yang bernama Milo. Walaupun bertahan hidup, tapi Milo merasakan trauma dan dendam yang membara karena melihat sendiri Corvus yang kejam menyuruh anak buah andalan yang bernama Proculus membunuh seorang Celtic yang masih bertahan hidup, walaupun sudah tak berdaya lagi, termasuk kedua orang tuanya Milo. Milo lolos dari tentara Roma, tetapi terperangkap oleh perdagangan budak dari Roma yang bernama Gracius. Oleh Gracius, Milo dilatih menjadi seorang gladiator atau budak yang dilatih untuk bertarung, sebuah pertunjukan. 17 tahun kemudian, Milo menjadi seorang gladiator yang tangguh di Roma. Sampai suatu ketika, Gracius membawa gladiator-gladiatornya ke kota Pompei, yang pada waktu itu merupakan jajahan Roma, untuk dipertandingkan. Dalam perjalanan ke kota Pompei, rombongan Gracius bertemu dengan rombongan putri penguasa Pompei yang bernama Cassia, yang juga dalam perjalanan ke kota Pompei setelah setahun tinggal di Roma. Pada waktu itu Cassia sedang dalam masalah karena kereta yang ditumpanginya mengalami kecelakaan, sehingga kudanya terjatuh dan tidak bisa berlari lagi. Milo yang berasal dari suku yang ahli berkuda tentu saja memiliki bakat alam tentang kuda, sehingga berhasil menolong kuda Cassia. Pada waktu itulah Milo dan Cassia saling jatuh cinta, tetapi mereka harus berpisah karena status sosial yang berbeda jauh. Sesampainya di kota Pompei, Milo menjalin persahabatan dengan gladiator berkulit hitam yang juga terkenal tangguh, yaitu Atticus. Seharusnya Milo dan Atticus bukan bersahabat tetapi bermusuhan, karena Atticus dijanjikan Gracius bisa bebas dari perbudakan setelah menang dalam pertarungan berikut, dan lawannya dalam pertarungan terakhir itu adalah Milo. Tetapi Milo dan Atticus sebagai gladiator sama-sama mempunyai sifat ksatria yang tinggi, sehingga mereka berdua bisa saling cocok. Sepertinya karena ikatan takdir yang kuat, Milo bisa bertemu lagi dengan Cassia. Pada waktu itu, kuda kesayangan Cassia mengamuk dan tidak bisa dikendalikan. Penyebab kuda Cassia mengamuk adalah ketakutan akibat gempa yang hebat akibat aktivitas gunung yang berada di akan meletus. Pada waktu itu kuda Cassia berhasil lolos, tetapi pengurusnya yang bernama Felix tewas karena gempa itu. Cassia yang ingat bahwa Milo ahli tentang kuda meminta Gracius untuk meminjamkan gladiatornya itu. Milo berhasil menjinakkan kuda Cassia, tapi hal ini justru membawa masalah bagi Milo, karena Cassia minta Milo membawanya pergi dari kota Pompei dan bersedia menjadi istri Milo. Memang hanya itu salah satu cara untuk mereka berdua biar bisa bersatu karena perbedaan status sosial yang mencolok. Milo sebenarnya menolak permintaan Cassia karena sadar bahwa ia hanyalah seorang budak. Tapi Cassia berhasil menyuruh kudanya untuk lari dan membawa dirinya dan Milo. Terjadilah hal-hal yang dikhawatirkan Milo. Milo dikira telah melarikan Cassia dan dikejar-kejar oleh tentara Roma. Sehebat-hebatnya Milo menunggang kuda, tetapi tentu saja tidak bisa menandingi puluhan tentara Roma yang mengejarnya, dan akhirnya dia tertangkap. Celakanya lagi,
Kota Pompei pada waktu itu dikuasai oleh musuh lama Milo, yaitu Corvus, yang saat itu menjadi senator. Corvus berada di kota Pompei karena diutus oleh Kaisar Roma, yang pada waktu itu adalah Kaisar Titus, untuk menggarap proyek pembangunan arena gladiator yang megah dan besar di kota Pompei bersama ayah Caesar. Benarkah Corvus tulus melaksanakan tugas dari Kaisar Titus? Ternyata tidak, karena selain korupsi, tujuan Corvus sebenarnya adalah mengincar Caesar yang cantik itu. Corvus tentu saja murka karena cintanya yang bertepuk sebelah tangan, apalagi ia yang pejabat tinggi negara, tapi kalah oleh Milo yang hanya seorang budak. Corvus menghukum mati Milo, tetapi Caesar berusaha membujuk Corvus untuk membatalkan hukumannya. Corvus akhirnya menuruti permintaan Caesar, tapi dengan syarat Caesar harus bersedia menjadi istrinya. Milo lolos dari hukuman mati, walaupun sebagai gantinya ia dihukum cambuk sebanyak 15 kali. Tapi benarkah Corvus rela melepaskan Milo? Ternyata Corvus sudah merencanakan membunuh Milo dengan cara yang lebih sadis di arena gladiator keesokan harinya. Corvus menyuruh Gracius mengubah acara pertarungan gladiator agar Milo mati, yaitu Milo dengan 6 gladiator, termasuk Atticus, dirantai di sebuah tiang dan harus melawan puluhan gladiator yang tidak dirantai dan memakai seragam tentara Roma. Ini merupakan hal yang tidak seimbang. Mengapa harus terjadi demikian? 2 orang melawan puluhan gladiator, itu sulit dipercaya, teman-teman. Setelah melalui pertarungan yang seru, Milo dan Atticus berhasil menunjukkan kehebatannya, karena meskipun dirantai, tetapi bisa mengalahkan puluhan gladiator tersebut. Kemenangan Milo dan Atticus disambut meriah oleh rakyat Pompei, karena mereka sebenarnya juga tidak suka dengan orang Roma yang selama ini menjajahnya. Caesar tentu saja gembira dengan kemenangan Milo. Untung Caesar menemukan akal untuk menyelamatkan Milo. Caesar menantang Corvus untuk melakukan voting pada rakyat Pompei yang menonton pertarungan gladiator itu. Jika rakyat Pompei mengacungkan jempol, berarti Milo dan Atticus tidak jadi dibunuh. Ternyata Caesar berhasil mempengaruhi rakyatnya untuk mengacungkan jempol, sehingga murkalah Corvus. Corvus menyuruh tentaranya untuk mengurung Caesar di dalam villa. Pada saat itu Gunung Vesuvius menunjukkan gejala akan meletus, yaitu timbulnya gempa, tetapi tidak begitu besar. Corvus mengklaim bahwa gempa itu adalah tanda dari dewa, bahwa Milo yang dengan kemenangannya menjadi juara harus berduel dengan juara Roma. Ternyata juara Roma itu adalah Proculus. Milo mengenali Proculus, bahwa Proculus itulah yang telah membunuh kedua orang tuanya 17 tahun silam. Milo cukup kewalahan menghadapi Proculus, si juara Roma. Untung saja pertarungan terhenti karena gunung Vesuvius meletus dan menimbulkan gempa besar yang meruntuhkan arena gladiator. Tidak hanya gempa, tapi letusan gunung Pompei juga meluncurkan bola-bola api, sehingga banyak rakyat Pompei dan tentara Roma yang berada di arena tewas, sedangkan yang selamat melarikan diri ke pelabuhan. Milo dan Atticus selamat, tetapi Milo berniat membebaskan Caesar. Untunglah sebelum meninggal tertimpa runtuhan, ibu Caesar sempat memberitahu Milo bahwa Caesar terkurung di villa. Atticus sebagai sahabat berniat mendampingi Milo ke villa, walaupun sangat berbahagia karena villa itu terletak lebih dekat dengan gunung Pompei. Tetapi Milo melarang permintaan Atticus itu, karena Milo ingin Atticus selamat dan merayakan hal ini seperti yang diidam-idamkannya, yaitu bebas dari perbudakan. Milo berpisah dengan Atticus. Milo pergi ke villa, sedangkan Atticus bersama rakyat Pompei melarikan diri melewati pelabuhan. Pada waktu itu bencana gunung Vesuvius benar-benar mengerikan, karena hampir seluruh kota hancur terkena gempa dan material vulkanik. Sedangkan yang berhasil sampai di pelabuhan dan melarikan diri sampai di pelabuhan tidak juga selamat, karena gempa dari gunung Vesuvius menimbulkan tsunami yang menggulung kapal-kapal itu dan menghancurkan pelabuhan. Untunglah di antara suasana yang kacau balau itu, Milo berhasil membebaskan Caesar. Walaupun pembantu Caesar yang setia, yaitu Adriane, tewas terperosok tanah yang longsor ke laut akibat gempa.
Lebih menggembirakan lagi, Milo dan Cassia bertemu dengan Atticus yang ternyata juga masih bisa hidup. Sekarang, satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup hanyalah pergi ke atas bukit di bagian selatan. Tetapi bukit itu terlalu jauh untuk ditempuh dengan berlari. Untung Milo teringat bahwa di arena gladiator, mereka masih memiliki beberapa kuda. Maka mereka bertiga menuju ke arena gladiator. Di arena gladiator berhasil ditemukan kuda. Tapi sayangnya Corvus, Proculus, dan beberapa tentara Roma. Lebih celaka lagi, Corvus berhasil merebut kuda Cassia dan melarikannya dengan kuda. Milo dan Atticus berhasil mengalahkan tentara-tentara Romawi, tapi masih ada lawan yang sangat tangguh, yaitu Proculus. Di sini Atticus membalas budi kepada Milo, yaitu menyuruh Milo mengejar Cassia saja, sedangkan biar dia saja yang menghadapi Proculus. Milo mengejar Cassia dengan kuda, sedangkan Atticus berduel seru dengan Proculus. Walaupun Atticus berhasil mengalahkan Proculus, tapi luka-lukanya terlalu parah sehingga tidak bisa untuk melarikan diri. Akhirnya Atticus tewas tertimbun material vulkanik yang dimuntahkan oleh Gunung Vesuvius. Walaupun begitu, Atticus bisa menerima ajalnya dengan gembira karena merasa mati sebagai orang bebas, bukan sebagai budak. Walaupun berjuang di antara gempa dan hujan api serta material vulkanik dari Gunung Vesuvius, Milo berhasil menyusul Cassia. Milo juga berhasil mengalahkan Corvus sehingga bisa merebut Cassia. Tetapi, dapatkah Milo dan Cassia selamat? Sedangkan hanya tinggal terdapat satu kuda saja, dan kuda itu orang untuk perjalanan jauh. Maka mereka memutuskan untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Mereka berdua menanti kedatangan sapuan abu vulkanik yang akan membekukan mereka dan akan menghantam, menghujani kota Pompei, lenyap seketika menjadi debu. The druids respond, but their strength has diminished. Now they are only 9. The slews can hear